Proses pengungkapan misteri di balik tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih terus bergulir dan pihak keluarga pun hingga saat ini masih menantikan pengumuman hasil penyelidikan. Pemirsa, lebih dari 1 pekan penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan belum juga diungkap. Pihak kepolisian menyebut di awal pekan ini hasil autopsi sementara oleh tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sudah diserahkan ke Puslap 4 Polri untuk dicermati lebih lanjut. Pihak keluarga mendiang Daru pun terus menanti kepastian sebab kematian sang diplomat yang ditemukan terlilit lakban di kamar kosnya. Kami tidak berspekulasi apapun ya, karena kan proses penyidikan masih berlangsung ya Bang ya. Kami meyakini bahwa pihak berwajib juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga meyakini hal tersebut karena dukungan dari Pak Menteri juga pada waktu kemarin ada Pak Menlu dengan Pak Mensesnek datang ke rumah menyampaikan bela sungkawanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga bersama dengan yang lain menunggu hasil investigasinya seperti apa. Menunggu hasil investigasi. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti masih terus dilakukan sebelum akhirnya diumumkan. Kapolri juga menjamin anggotanya bekerja dengan cermat. Yang jelas pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar kosnya masih menjadi misteri hingga siang ini. Dan saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Pertanyaannya lantas apakah latar belakang korban yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan misteri kematian korban? Lalu bagaimana menemukan titik terang dari kasus ini? Kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog, bersama dengan Prof. Adrianus Meliala. Selamat siang, Prof. Adri. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung di Metro Siang. Prof, publik dan keluarga dari Arya Daru ini menunggu apa sebenarnya penyebab kematian. Sudah dilakukan oleh TKP, pemeriksaan CCTV, saksi, dan segala macam. Kira-kira apakah itu masih belum cukup untuk mengungkap sebab kematian? Ya, itu juga yang menjadi perhatian kami para pengamat ya. Kan ini ada beberapa hal ya. Pertama tentu sebab mati dulu. Lalu kemudian dari sebab mati lalu kita naik ke arah motif. Lalu setelah motif kita bicara mengenai hal-hal yang menjadi pembentuk atau unsur dari motif gitu ya. Dan kemudian lalu yang keempat adalah lebih kepada circumstantial ya. Jadi hal-hal yang mendukung. Nah yang menjadi masalah adalah bahwa sebab mati pun kepolisian belum mengatakan nih, belum menginformasikan gitu. Artinya kalau misalnya sebab mati pun belum diketahui atau belum dinyatakan, maka bagaimana kita kemudian tahu tentang motif kematian, ya kan? Jadi menurut saya teman-teman Polri ini pelit sekali nih ya untuk menginformasikan sebab mati pun itu belum diumumkan kepada kita semua. Demikian. Prof. Adri, tapi kalau dari pengamatan Prof. Adri, apa yang membuat ini kemudian bisa menjadi sedikit lebih lama? Apakah memang dilihat proses penyelidikan kasus ini, kasus kematian ini, sebegitu berhati-hatinya penyelidik dalam menangani ini? Itu pasti ya. Namun saya juga berpikir begini, ada kemungkinan polisi mau memakai atau nanti pada saat sekali merilis itu melakukan paket komplit namanya. Dengan kata lain tidak memotong-motong memberitahukan kepada kita tentang sebab mati dulu, lalu kemudian besok-besoknya memberitahukan tentang motif kematian, lalu kemudian menjelaskan lagi tentang mengapa motifnya seperti itu, tapi akan menjelaskan semuanya. Dengan kata lain lengkap dan komplit begitu ya. Termasuk tadi yang disiratkan oleh Kapolri, apakah ini peristiwa pidana atau bukan? Ini menarik nih.
dalam kata-kata Kapolri itu ada bersayapnya tuh. Peristiwa pidana atau bukan. Kalau peristiwa pidana artinya ini adalah pembunuhan. Tapi kalau misalnya bukan peristiwa pidana, maka ini kemungkinan bunuh diri atau yang sebagaimana juga dinyatakan oleh banyak pengamat, ini adalah satu kasus yang ada kaitannya dengan konteks kegiatan pribadi ya dari yang bersangkutan, dari almarhum. Demikian. Ya, Prof. Adri, ada memang spekulasi bahwa ada kemungkinan terjadinya, kita belum bisa menyimpulkan, tapi kemudian korban meninggal dunia ini karena terkait dengan kasus yang pernah ditangani waktu itu, yaitu adalah kasus TPPO. Bagaimana kemudian ini agar tidak menjadi spekulasi yang liar, bagaimana sebenarnya bisa menyelidiki apakah ada keterkaitan antara kasus yang pernah ditangani dulu dengan kematiannya? Bagaimana bisa menyimpulkan itu, Prof. Adri? Saya lebih memilih kita berangkat dari TKP saja, ya. Maka perbincangan tentang misalnya mengapa CCTV agak bergeser, ada juga pengamat yang mengatakan begitu ya, atau ada rekaman yang terlompati, demikian juga bagaimana kondisi jendela, bagaimana dengan kondisi pengamanan, bagaimana dengan kondisi barang obat-obat yang tergeletak gitu ya. Itu adalah hal-hal yang lebih relevan dibicarakan ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya belum tuntas membahas itu, tapi lalu kemudian melihat kepada hal-hal yang lain di luar TKP, nanti ujung-ujungnya cocokologi, ya, ujung-ujungnya konspirasi. Nah, menurut saya, tapi dalam hal itu, maka menurut saya sebetulnya Polri sudah cukup tuntas tuh untuk bicara mengenai apa-apa yang terdapat di TKP. Nah, makanya lalu menjadi menarik. Kenapa semua sudah dilakukan, otopsi dilakukan, pemeriksaan laboratoris juga sudah dilakukan, demikian juga saya yakin digital forensik juga sudah dilakukan, pemeriksaan saksi juga sudah, serta TKP sudah dilakukan pemeriksaan 3 kali, tapi toh ternyata dalam rangka menentukan sebab mati pun Polri belum juga bicara tentang apa penyebabnya gitu ya. Nah, maka lalu saya lalu kemudian bisa menerima jika kemudian ada pihak-pihak yang mulai melihat keluar ya, keluar TKP ya, melihat ke soal pekerjaan kah atau pengalaman dari almarhum terkait dengan penanganan TPPO. Mungkin juga dalam hal ini ada kaitannya, namun kalau saya disuruh memilih, saya lebih percaya bahwa kita berangkat dari TKP dulu. Demikian. Ya, berbicara soal TKP, ini saya mencoba merunutkan lagi, Prof. Adri, ketika tadi penjaga kosnya itu berusaha membuka kunci kamarnya, beberapa kali dibuka tidak bisa. Akhirnya kan dicongkel jendelanya, akhirnya dibuka dari dalam dan terbuka. Dan setelah itu ada warga kosnya yang menyatakan bahwa setelah pintu terbuka, menyatakan Pak Arya Daru tuh masih tertidur. Padahal kan informasi yang sampai ke masyarakat itu sesuatu yang aneh, dibungkus lakban begitu. Kenapa kemudian reaksinya seperti biasa saja nampaknya? Apakah Anda juga melihat itu juga patut untuk kita cermati juga nih, Prof. Adri? Saya tidak mau melihatnya sebagai tidak terkejut, tapi kelihatannya dua orang teman yang membuka pintu pertama kali itu memang sudah berantisipasi, sudah berekspektasi bahwa ada hal-hal janggal di dalam kamar. Makanya kemudian mereka seperti tidak terkejut, layaknya orang yang belum tahu apa-apa lalu kemudian membuka kamar ya, tentu beda ya. Itu kelihatannya mereka sudah berantisipasi bahwa memang ada hal-hal yang janggal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya juga kalau saya berpendapat bahwa dari beberapa info yang dilepas oleh polisi terkait dengan kondisi TKP, itu tidak semuanya itu dirilis oleh kepolisian. Sebagai contoh misalnya kita juga belum tahu misalnya mengenai kondisi tubuh korban pada saat ditemukan. Apakah pada saat itu sedang dalam kondisi tanpa busana atau berbusana atau bahkan sudah dilengkapi dengan selimut. Jadi kalau kita lihat di video misalnya, maka di video terlihat bahwa yang bersangkutan itu tergeletak dengan kondisi selimut rapih. Ini menarik ya. Kenapa? Karena agak jarang kita tidur dengan kondisi selimut yang rapih begitu ya. Nah, apakah dalam hal ini ada sesuatu yang ditutupi oleh kepolisian pada saat awal? Nah, ini yang kemudian kita tidak tahu. Jadi saya juga beranggapan bahwa betapapun polisi sudah mengatakan sudah melepas beberapa informasi tentang kondisi TKP, tapi ada banyak lagi yang belum dilepasnya. Contoh misalnya soal obat. Apakah betul hanya soal obat GERD atau soal obat MAH saja? Saya misalnya menduga bahwa mestinya kalau memang bunuh diri terjadi, perlu juga dilengkapi dengan konteks obat tidur, agar kemudian yang bersangkutan tidak mengalami kesakitan pada saat terputus atau terhambat saluran nafasnya, gitu ya. Nah, ini juga belum dilepas oleh kepolisian tentang informasi tersebut. Jadi dengan kata lain memang kita berharap betul bahwa polisi segera bisa merilis semuanya, sebab mati, motif kematian dan seterusnya.
Hmm. Prof, ada beberapa kejanggalan yang mau coba saya detilkan. Kalau kita bandingkan misalnya video tadi, itu video saat sang penjaga kos membuka. Kurang lebih itu di siang hari karena sinar mataharinya masih terang begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan malamnya, itu waktu korban sempat buang sampah dan sempat lewat kamarnya, itu ada perbedaan, Prof. Kalau kita lihat, gambar yang siang hari itu jendelanya kelihatan. Kalau yang malam hari itu CCTV-nya tidak memperlihatkan jendelanya. Nah kalau ini nih kita lihat nih Prof, kita sama-sama lihat, itu tuh kelihatan tuh bagian jendela yang dicongkel. Tapi kalau yang malam hari itu jendelanya tidak terlalu terlihat. Apakah ini salah satu hal yang juga bisa kita curigai atau janggal juga ini Prof Adri? Ya, tentu sudah ada teman yang berpendapat bahwa ada kemungkinan CCTV itu dipindahkan angle-nya gitu ya. Namun masalahnya adalah bahwa kalaupun misalnya ada yang memindahkan, siapa? Karena dalam hal ini juga tidak ada yang bisa memverifikasi bahwa ada pihak yang go in, go out, artinya pihak yang masuk dan keluar. Jadi dengan kata lain, saya beranggapan bahwa tentu dalam hal ini ada variabel, misalnya variabel angin kah, yang kemudian lalu menggerakkan CCTV tersebut sehingga kemudian seperti agak mendekat ke arah jendela gitu ya, sehingga kemudian lebih kelihatan bahwa lalu kemudian jendela terlihat. Mungkin begitu analisanya ya, karena tadi kalau memang benar bahwa ini semua digerakkan oleh orang, maka tentu mesti ada satu verifikasi tentang siapa pihak yang melakukannya, dan sejauh ini kelihatannya polisi tidak pernah merilis bahwa ada pihak-pihak yang masuk atau keluar selain daripada korban dan juga penjaga. Demikian. Baik, intinya sampai dengan sekarang kita masih meraba, masih belum tahu pasti apa sebenarnya penyebab kematian. Semoga ini kemudian bisa segera diungkap oleh pihak kepolisian agar terang benderang dari kasus ini segera terungkap. Terima kasih Guru Besar Kriminologi FISIP UI, Prof. Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.